Kristen, saya dengar itu ada kata-kata Tritunggal. Tritunggal itu apa, Bang, yang sebenarnya? Nggak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab, Bang. Nggak ada. Kata Tritunggal di dalam Alkitab nggak ada tertulis Tritunggal, itu nggak ada. Orang ngomong Ya, itu bahkan biasanya apa suka itu offside, saya Bang. dengar. Ya. Iya. Jadi Terus tidak ada gimana di ini? dalam Alkitab Tuhan itu Tritunggal. Nah, suruh mereka mempertanggungjawaban itu. Tanya sama mereka, Bang. Jangan tanya sama saya kalau itu. Iya. Gini, Bang, saya tunjuk ya. Coba, Bang, Iya, di mute dulu, betul. Bang, ya, karena berisik Iya, sekali. Biar saya jelaskan. Bisa dibisukan dulu. Oke. Karena background Anda itu berisik Bahkan sekali. sini saya ada di kantin. Oke, begini, Bang, ya, supaya Anda dengar. Nanti kalau Anda bicara bisa dibuka lagi mikrofon Anda. Kalau ada orang Kristen berkata Tuhan itu Tritunggal, Allah itu Tritunggal, sebenarnya, Bang, dia itu salah ngomong. Salah ngomong. Yang ada di dalam Alkitab itu Tuhan itu Esa. Saya tunjukkan. Nanti digoreng lagi omongan saya ini. Karena banyak, Bang, Tuhannya orang sekarang bukan Yesus. Tuhannya bukan Yesus, tapi Tuhannya dogma. Saya tunjuk ya, Bang, ya. Sebentar, sabar. Kadang-kadang mereka yang mencret, saya yang bersihin. Baik ya. Baik. Kita buka. Bentar. Kita buka Ulangan 6 ayat yang keempat. Bentar. Saya balikin dulu kamera saya ya. Kita buka dulu Alkitab Saksi Yehova ini ya. Baik. Ini Tuhan itu Esa, Bang, di sini terus ini ya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan ini maksudnya YHWH ini. Kalau Tuhan huruf besar semua ini bahasa aslinya itu YHWH. Ya, bukan kurios. Nah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sering kata Tuhan itu Esa dipelesetin sama pemabuk dogma. Tuhan itu Tritunggal. Salah ngomong, Bang. Salah ngomong dia. Jadi Tuhan itu Esa, Bang. Nah, bagaimana Tuhan yang Esa tersebut? Ya, bagaimana Tuhan yang Esa tersebut? Nih, saya kasih contoh. Tuhan yang Esa tersebut ingin menyelamatkan umat manusia. Tuhan yang Esa tersebut mengasihi umat manusia. Nah, dia itu harus memerintah. Jangan setan yang memerintah, Bang. Kalau orang itu mencuri, berzina, korup, membunuh, berarti yang memerintah itu bukan Tuhan. Menangkap nggak maksud saya? Nangkep nggak? Coba. Jadi kalau kita berbicara Alkitab, ya, kalau kita berbicara Alkitab maupun Al-Quran, kita itu berbicara tentang kerajaan. Berbicara kerajaan berarti berbicara pemerintahan. Di dalam Quran Allah itu dikatakan Malik dia itu raja. Nah, kalau raja berarti dia memerintah. Harus ada kerajaannya. Nah, manusia ini seharusnya menjadikan Tuhan itu memerintah. Nah, bagaimana caranya Tuhan memerintah? Dia utus firman-Nya menjadi manusia. Kalau bahasa Kristennya itu anak. Anak di sini bukan berarti Tuhan itu kawin.
Nah, diutus firman-Nya menjadi manusia supaya sang firman yang menjadi manusia ini dijadikan raja, dijadikan tuan atau Tuhan. Supaya dengan cara demikian Tuhan yang tadi itu memerintah. Jadi Tuhan yang di surga itu, yang dia tidak terlampaui akal pikiran manusia, yang tidak terselami pikiran manusia, nggak sampai akal kita memikirkan dia. Ya, kalau bahasa Islamnya laisya kamislihi. Ya, bagaimana caranya dia itu memerintah di tengah-tengah bumi? Dia utus Mesiasnya menjadi raja. Mesias itu raja. Bagaimana Tuhan memerintah? Ya lewat sang Mesias ini. Sama seperti Anda di padang pasir. Ketika Anda di padang pasir, mau mati kehausan, Anda minta, Tuhan berikan saya air. Tuhan beri saya air, saya udah mau mati. Datang orang, ngasih air. Terus Anda bilang, saya nggak mau. Saya maunya kamu. Kasih saya air langsung. Bukan begitu. Tuhan yang di sorga itu bukan semau udelmu, bukan. Dia pakai caranya dia, bukan pakai cara kita. Makanya caranya dia adalah dengan mengirim sang Mesias ke dunia. Begitu. Nah, dikirim sang Mesias ke dunia supaya apa? Supaya sang Mesias ini semua orang menundukkan diri kepada dia, menaklukkan diri kepada dia, membuat dia memerintah. Nah, lalu setelah sang Mesias naik ke surga, diutuslah Roh Kudus, rohnya Tuhan, supaya tinggal di hati seseorang, memerintah juga. Nah, itu Bang, maksudnya Tritunggal itu. Ada Bapa Tuhan, ada Sang Firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus. Yang ketiganya itu satu. Itu maksudnya. Jelasinnya gitu, jangan diputer-puter, jangan dibalik-balik. Akhirnya orang nggak jadi masuk Kristen. Jadinya jadi bingung. Tuhan Tritunggal di mana? Tuhan Tritunggal nggak ada. Gitu loh, maksudnya seperti itu. Kalau jelasinnya teratur, mudah-mudahan orang tuh paham. Gitu Bang. Jadi saya jelasinnya nggak kebalik-balik. Seperti itu. Nah, ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai tuannya, sebagai Robnya, sebagai Tuhannya, dan Roh Kudus sebagai Tuhan, sebagai Robnya, artinya justru sedang menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhannya. Karena baik Yesus dan Roh Kudus datangnya daripada Bapa di sorga. Begitu. Nah, kesalahan Anda tidak menjadikan Roh Kudus dan Yesus dan Bapa di sorga sebagai Tuhan. Anda malah menjadikan yang lain sebagai Tuhan Anda, sehingga hidup Anda itu diatur oleh Allah dan Muhammad, bukan diatur oleh Bapa di sorga. Makanya yang Anda ikutin tuh Muhammad dan Allah. Dan itu menurut Alkitab kami adalah penyembahan Tuhan lain. Begitu. Itu Bang, ajaran Kristen tuh kayak begitu, sederhana, simple. Jangan muter-muter. Silakan, apa pertanyaan Anda? Ya. Oke Bang, oke, saya paham itu. Paham. Oh, jadi yang nggak ada pertanyaan lagi kan? Udah jelas semuanya kan? Ya, oke, jelas. Nah, sekarang cuma yang kenapa Anda itu tidak saya Bang? Silakan. Oke, saya cuma dia tanya tadi Abang dia cakap itu Bapak di surga. Lagipun dia anak di surga. Apakah Bapak itu pernah datang ke alam semesta ini? Baik, di dalam Alkitab Bang, Bapa di surga itu dia kalau menyatakan diri itu dia berteofani. Teofani itu artinya penampakan diri Tuhan. Jadi selalu dia itu menampakkan diri itu lewat utusan. Begitu, lewat. Contohnya begini, karena memang hal-hal seperti itu sebenarnya kita nggak mengetahui persis, karena itu hal-hal yang kosmik. Begini, seperti Anda
Anda sedang berbicara dengan saya. Anda ada di mana sekarang ini? Jangan dibisukan, Bang. Jangan dibisukan. Ada di Malaysia, di Malaysia. Oke, ada di Malaysia. Tapi walaupun Anda di Malaysia, kita bisa ketemu kan? Kita bisa ketemu di layar ini kan? Betul nggak? Nah, bagaimana caranya Anda yang di Malaysia kok bisa ketemu dengan saya? Caranya adalah lewat gambar Anda, lewat video Anda. Betul? Gitu, lewat suara Anda kan? Jadi kita berjumpa lewat pengejawantahan kita di sini. Ini gambaran yang sebenarnya tidak bisa menggambarkan bagaimana Tuhan, tapi kita ambil ini sebagai contoh begitu. Foto Anda enggak? Ada Bang, ada. Apakah fotomu itu dirimu enggak? Iya, diriku. Nah, kalau fotomu digantung atau dibakar, apakah engkau terbakar? Tidak. Katanya dirimu Kalau gimana? dibakar tidak, Bang. Iya, kalau dibakar Tadi Anda berkata foto. Oke. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa foto Anda Bang, itu ini adalah diri Anda. Itu kan gambar itu, Bang, bukan diri saya. Iya. Cuma Tadi wajah Anda itu bilang saya diri Anda. yang digambar itu. Kira-kira begitu, Bang. Kira-kira begitu. Bukan, seingat pahamannya Abang, seingat sama-sama saya gitu, Bang. Iya, makanya Bang, kira-kira Jangan begitu, pusing-pusing Bang. kata, Jadi Bang. Tuhan. Baik, makanya gini, iya, makanya. betul, terus. Bagaimana Tuhan menampakkan diri? Tuhan menampakkan diri itu lewat pengejawantahannya, karena dia ini tidak terlampaui akal pikiran kita. Gitu loh. Bagaimana dia menyatakan diri? Dia menyatakan diri dengan cara berteofani. Nah, berteofani terus menerus dia berteofani melalui malaikat Tuhan, terakhir dia berteofani itu dengan perantaraan Sang Mesias begitu. Bukan berarti ketika berteofani bedanya kalau Anda nggak bisa ngobrol dengan foto Anda nggak bisa dengan ngobrol dengan video Anda. Nah, kalau Tuhan dia berteofani tapi dia bisa ngobrol dengan teofaninya itu bedanya. Tapi itu bukan hal penting, Bang. Kita ngapain bahas-bahas begitu, orang kita nggak pernah ini. Gini, yang terpenting adalah mengapa engkau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuanmu, sebagai yang memerintah di dalam hidupmu? Mengapa engkau lebih memilih Muhammad yang kau jadikan sebagai Tuanmu yang memerintah dalam hidupmu? Coba. Nah, itu utusan Muhammad, itu utusan Allah, Bang. Itu diutus Ya, kepada kenapa kau lebih umatnya memilih dia? seluruh alam. Kenapa kau lebih memilih dia yang memerintah? Ya, pasal itu, Bang, masalahnya itu para nabi yang terakhir begitu, Bang. Gak nyambung ya. Baik, diturunkan dulu, Bang. Gak nyambung. Yang ditanya, kenapa kamu membuat dirimu diperintah dan dikuasai, disuruh oleh Muhammad, bukan Yesus? Itu yang saya tanya. Aduh.